Shalom, salam, damai sejahtera di dalam kasih Tuhan. Jumpa kembali di RHI Renungan hari ini. Saudara, RHI Renungan hari ini masih bersama saya, Pendeta Lukas Eko Sukoco dari Padepokan Diakonia Mitra Kinasih GKJ Purworejo. Saudara, saya akan ajak kita untuk belajar bagaimana memahami tentang depresi. Memahami tentang depresi berdasarkan Mazmur 42 ayat 2. Mengapa tema ini penting? Begini saudara, pertama, kita punya pengalaman masa lalu. Dan masa lalu pengalaman kita tidak selalu manis, enak. Kadang-kadang membuat luka yang dalam. Dan itu di bawah sadar. Jadi ketika kita mengalami tekanan yang terjadi, baik dalam pekerjaan, baik dalam relasi dengan keluarga, baik dalam apa saja, termasuk tentang angan-angan kita, kecemasan kita, maka itu bisa muncul dan menjadi lelah, menjadi lesu, menjadi tidak berpengharapan, dan itu bisa dipakai oleh kuasa kegelapan untuk masuk dan merampas sukacita kita. Oleh sebab itu, dalam RHI kali ini, renungan hari ini, saya akan ajak ibu, bapak, dan saudara-saudara untuk memahami tentang depresi berdasarkan penghayatan dari Mazmur 42. Mari kita bersiap diri bersama-sama. Mari kita bersama belajar dari kitab Mazmur. Mazmur 42 ayat 5. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Saya akan ulang baca. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Yang berbahagia barang siapa mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Pecinta RHI yang diberkati Tuhan. Depresi adalah penyakit psikologis, kejiwaan. Ada penyakit fisik, datangnya ke rumah sakit umum. Ada penyakit spiritual, datangnya ya tentu kalau kita mau sembuh ke yang spiritual. Doa, pengampunan, dan seterusnya. Tapi ada penyakit psikologis atau kejiwaan, ya datangnya kita harus menuju ke rumah sakit jiwa. Pandangan lama ini karena dosa, akar pahit, dan seterusnya. Tapi pandangan baru, sebetulnya depresi itu adalah penyakit psikologis yang mengancam banyak orang, bahkan jutaan orang. Ada yang meletup keluar, ada yang saat tertentu meletup keluar, ada yang bisa berdamai. Jadi, depresi adalah hal yang manusiawi. Orang kehilangan pekerjaan, orang kehilangan orang yang dikasihi, meninggal misalnya. Orang punya harapan yang tidak tercapai, dia sudah berdoa kepada Tuhan dan ternyata Tuhan punya kehendak yang lain. Kecewa, misalnya
Orang punya cita-cita yang tidak kesampaian, bisa itu menjadi lompatan untuk ke depresi. Ketahanan setiap orang berbeda. Pemazmur menarik sekali dalam Mazmur 42 dikatakan bahwa mengapa engkau tertekan jiwaku, mengapa engkau gelisah di dalam diriku. Artinya apa? Artinya pemazmur juga mengalami tekanan psikologis atau bahasa umumnya depresi. Dan pemazmur adalah manusia, saya manusia, ibu bapak juga, saudara juga manusia, dan kita bisa mengalami hal yang sama. Apa yang menarik dari pemazmur? Yang menarik adalah dalam tekanan psikologis itu, pemazmur menyadari bahwa aku tertekan. Maka dikatakan apa? Mengapa tertekan jiwaku? Mengapa gelisah dalam diriku? Menyadari. Kalau orang tidak menyadari, biasanya ini berbahaya, karena itu berarti sudah cukup parah. Menyadari, yang pertama. Yang kedua, selain menyadari diri, yang kedua adalah dia menyadari bahwa Sang Penyembuh adalah Tuhan. Maka dia katakan, aku akan bersyukur kembali kepada Tuhan. Mungkin selama ini sudah bersyukur lalu lupa, tapi dia katakan, aku akan bersyukur kembali kepada Tuhan. Dikatakan Allahku, dikatakan penolongku. Artinya menyadari Tuhan Sang Penyembuh dan memiliki harapan yang kuat bahwa sakit penyakit psikologis yang dideritanya adalah Tuhan yang menyembuhkan. Saudara, poin penting pada hari ini adalah menyadari bahwa kita ini lemah dan kita bisa sakit, tidak hanya fisik, tidak hanya spiritual, tapi juga bisa psikologis. Yang kedua, menyadari bahwa penyembuh hanyalah Tuhan. Kita boleh minum obat, kita boleh melakukan upaya-upaya medis yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, tapi kita harus tahu bahwa Tuhanlah yang utama. Lalu harapan. Orang yang tidak punya harapan tidak akan diberkati. Saya pernah berkata, kalau tidak punya harapan, tidak diberkati. Saya punya harapan, pengen punya rumah sebelum emeritus. Dan bisa. Saya pengen punya mobil untuk alat pelayanan. Dan bisa. Dan seterusnya. Jadi, harapan itu harus dijaga. Harapan untuk sembuh sangat penting. Orang yang tidak punya harapan untuk sembuh, dia tidak akan mau mengkonsumsi obat, tidak akan mau melakukan nasihat dokter, tidak akan mau menerima nasihat-nasihat dari psikolog atau psikiater. Tapi orang yang punya harapan di dalam Tuhan, dia akan menyambut semua nasihat ini sebagai bagian dari kehendak Tuhan, di mana kita berdoa dan berusaha. Saudara, hari ini saya mengajak, mari belajar untuk mengingat Tuhan, menyadari bahwa kita ringkih, kita bisa jatuh, kita bisa sakit, bahkan kita bisa depresi. Tapi sebagai orang beriman, kita memiliki Tuhan, dan kita harus menyadari, tentu kita juga harus berusaha untuk memiliki sarana demi kebaikan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sadar bahwa jiwa kami ringkih, tak hanya fisik dan iman. Kami bisa sakit secara fisik, iman juga, tapi kami juga bisa sakit secara psikis, psikologis. Hari ini kami belajar dari pemazmur, menyadari bahwa kami ringkih, menyadari bahwa kami punya Tuhan, menyadari bahwa harapan kepada Tuhan sangat penting. Semoga Tuhan menolong kami, pecinta RHI, untuk melewati hari-hari yang sangat padat, berat bahkan seperti hari-hari terakhir ini, dengan tetap bertaut pada Allah. Bahkan kami berdoa, beberapa di antara kami yang mengalami gangguan psikologis, tolonglah ya Tuhan, supaya kami menyadari dan berusaha
dan berpengharapan di dalam Tuhan. Demi Kristus pengantara kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.